Halo guys, welcome to my channel sahabat lovers 28. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Leatherface di tahun 2017. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya keluarga psikopat dan satu orang pria yang disekap oleh mereka, yang mana seorang pria yang sudah berada di bangku dengan tangan terikat dan mulut disumpal kain sebentar lagi akan dibunuh. Di mana di situ mereka sepakat untuk menyuruh bocil yang bernama Jet untuk membunuh pria tersebut menggunakan gergaji mesin. Karena ini adalah hari spesial Jet yang berulang tahun. Namun karena Jet yang tidak mampu melakukan hal itu, tiba-tiba dan film ini pun baru dimulai. Beberapa bulan kemudian scene berpindah kepada pasangan kekasih yang menaiki sebuah mobil. Namun karena asik bercumbu mesra membuat si pria tidak fokus menyetir mobil itu. Lalu tiba-tiba kemudian perempuan yang bernama Betty atau Bet ini pun mengecek apa yang barusan hampir mereka tabrak tadi. Dan ternyata itu adalah seorang anak kecil. Lalu kekasihnya pun menyuruhnya segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari situ. Tapi bocil yang hampir mereka tabrak itu mengatakan ke Bet bahwa dia perlu pertolongan. Mendengar itu, Bet pun mengikuti anak tersebut. Kemudian saat Bet sampai di sebuah gudang, lalu tiba-tiba ternyata mereka adalah keluarga psikopat yang kita lihat di awal scene tadi. Dan perempuan itu pun harus tewas dengan kejatuhan benda berat dari atasnya. Polisi pun tiba di lokasi, yang mana salah satu dari polisi tersebut ialah ayah dari perempuan yang tewas tadi. Kemudian polisi yang bernama Horman ini pun sempat menodongkan senjatanya ke keluarga psikopat tersebut. Namun karena tidak memiliki bukti yang kuat, mereka pun dilepaskan begitu saja. Sedangkan si bocil Jet dibawa mereka dengan alasan perlindungan anak. Karena yang ditemukan di TKP saat anak dari polisi itu tewas cuma bocil Jet yang ada di sana. Lalu scene berpindah di 10 tahun kemudian di sebuah panti dengan kumpulan orang-orang gangguan jiwa, di mana kita diperlihatkan seorang dokter yang bernama Lang dan salah satu perawatnya yang bernama Leslie. Di mana perawat yang baru magang ini ingin melihat dan berkenalan dengan orang-orang yang mempunyai keterbatasan mental. Lalu tibalah dia di sebuah ruangan yang mana di situ ada seorang pasien yang bernama Bot. Selain Bot, di situ juga ada pasien yang bernama Jackson. Tidak lama kemudian terjadilah keributan di mana pasien yang bernama Ishak sedang memarahi pasien lainnya. Lalu Leslie yang berusaha melerai, tapi Ishak malah mencoba mengganggunya. Bot datang dan mendorong Ishak, dan bersama dengan itu pihak keamanan panti juga datang. Kemudian saat Leslie mencoba menjelaskan kepada Dr. Lang bahwa keributan tadi bukan salah Bot, tapi Dr. Lang mengatakan akan menghukum keduanya, Bot dan juga Ishak. Lalu teman Bot yang bernama Jackson ini secara diam-diam menemui Leslie dan mengatakan kalau mau tahu yang sebenarnya, lihatlah di ruangan terapi Dr. Lang dan apa yang dia lakukan kepada para pasien. Sementara di sisi lain dari rumah sakit itu, Dr. Lang kedatangan tamu yang bernama Perna atau ibu angkat bocil Jet yang di awal film tadi bersama dengan pengacaranya. Namun lagi-lagi pihak rumah sakit itu tidak mengizinkan Perna untuk bertemu dengan Jet. Karena dokter dari rumah sakit itu mengetahui surat yang dibawa Perna tidak resmi dan pengacara yang mengaku pengacara ialah pengacara gadungan saja. Lalu saat mereka berdua ingin pulang, Perna pun ingin ke toilet sebentar. Masih di tempat yang sama terlihat Bot dan teman berkelahinya
akan segera dihukum. Sementara Perna yang ada di toilet diam-diam keluar dari toilet itu dan mencari anak angkatnya Jet dan merebut kunci dari perawat rumah sakit secara paksa. Sedangkan Bot disiksa oleh Dr. Lang, yang mana kejadian itu dilihat oleh perawat yang bernama Lizzie. Dan bersamaan dengan itu teriakan Perna yang memanggil anaknya terdengar, sehingga penyiksaan Bot pun dihentikan sejenak. Tapi seperti yang kita lihat, para orang-orang yang mengalami gangguan mental sudah berhamburan di dalam rumah sakit itu. Sementara Bot berhasil melepaskan pengikat tangannya dan menghajar 2 orang yang ditugaskan mengawasinya. Di tempat yang sama, Perna ditangkap pihak keamanan rumah sakit itu dan dia pun disuruh pergi dari situ. Sedangkan Bot yang sudah berhasil membunuh 2 orang tadi, dia pun melepaskan ikatan Ishak. Sementara Lizzie dan 1 perawat lainnya mencari jalan keluar dari rumah sakit tersebut. Who's there? Ternyata Bot yang mengetuk pintu dan mendatangi ruangan kerja Dr. Lang. Dengan rasa amarah dendam, dia pun menghabisi dokter itu secara sadis. Sedangkan Ishak yang bertemu kekasihnya yang bernama Clay Rick, atau panggil saja Rick, mereka berdua pun masih sempat-sempatnya melakukan cocok tanam di tengah kekacauan itu. Kembali ke Lizzie dan 1 teman perawat lainnya. Sungguh sial mereka harus bertemu dengan orang gila. Dan teman Lizzie pun harus tewas. Tapi di saat yang tepat Jackson datang dan membunuh pria itu dan menyelamatkan Lizzie. Tapi saat tiba di depan pintu keluar Ishak dan Rick langsung menyandera Lizzie dan Jackson. Kemudian saat melihat Bot, dia pun menyuruh Bot masuk ke dalam mobil sebagai ucapan terima kasihnya karena Bot telah membebaskan ikatannya di ruangan penyiksaan tadi. Kemudian saat sudah jauh mereka pun menghentikan mobilnya sejenak. Dan saat Ishak ingin melihat bagasi mobilnya, tiba-tiba Jackson melakukan perlawanan dan Lizzie pun berusaha melarikan diri. Dan perlu diketahui Bot dan Jackson sudah lama berteman, yang mana mereka berdua seperti saudara kandung. Kemudian saat Lizzie berhasil tertangkap kembali, Ishak mengancam jangan pernah mencoba melarikan diri kalau tidak ingin melihat mayat Bot atau Jackson. Intinya mereka bertiga ini dijadikan sandera oleh Ishak dan kekasihnya. Besok pagi pun tiba di mana para polisi sudah tiba di TKP. Yang mana di situ juga ada polisi yang bernama Horman yang anaknya tewas 10 tahun lalu dibunuh oleh bocil Jet. Tapi yang jadi pertanyaan kita kali ini, di manakah bocil Jet 10 tahun yang lalu yang juga dititipkan atau diterapi kejiwaannya di dalam rumah sakit ini juga. Sementara di sisi lain Ishak yang merasa lapar mengajak mereka untuk singgah di sebuah kedai makan. Dan lagi-lagi mereka mengacau di tempat itu dengan mengambil senjata milik pengunjung lalu menembakkan ke semua orang yang ada di dalam kedai itu. Ditambah lagi dengan senjata shotgun yang mereka temukan di dalam kedai tersebut. Melihat ada kesempatan, Lizzie pun berusaha kabur tapi tertangkap oleh Bot. Sebelum meninggalkan tempat itu, Bot tertembak di bagian pinggangnya oleh pengunjung yang selamat. Lagi dan lagi polisi tiba di lokasi setelah mereka semua sudah kabur dan meninggalkan tempat itu. Lalu polisi menanyai salah satu korban yang selamat jenis mobil apakah yang mereka pakai. Kembali ke Ishak dan para sandranya, di mana kali ini dia kehabisan bensin dan mereka pun berusaha mencari tempat istirahat sekaligus merawat Bot yang terluka akibat tertembak. Lalu mereka menemukan tempat istirahat itu dan merawat Bot di sana. Di malam harinya saat semua orang sudah tertidur,
Lazy yang melihat ada kesempatan dia pun mencoba kabur dan meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba dia tertangkap oleh Ishak dan melihat ada kesempatan. Ishak mencoba untuk mencicipi serabi lempit milik Lazy. Untung saja Jackson datang dan menyelamatkan Lazy. Tapi tidak lama kemudian perkelahian itu pun dihentikan oleh Rick yang juga datang membawa senjata. Lalu Ishak mengatakan kepada kekasihnya mereka berdua ingin kabur dan mengatakan bot bodoh tidak pandai menjaga mereka berdua. Lalu mereka pun balik ke tempat istirahat itu. Tertinggal Ishak yang ingin pipis di dekat pohon. Namun tanpa diduga tiba-tiba ternyata itu ulah bot yang sakit hati dengan ucapan Ishak tadi yang mengatakan bahwa dia bodoh. Bot ini sebenarnya orang baik, tapi saat hatinya tersakiti, disitulah muncul jiwa kriminalnya. Dan Ishak pun harus tewas dengan mengenaskan di tangan si bot. Di keesokan paginya Rick mencari kekasihnya sambil menodongkan senjata ke arah Jackson. Tapi Jackson memang tidak mengetahui di mana Ishak saat ini. Lalu Rick mencari Ishak keluar sambil memanggil nama kekasihnya itu. Sementara Lazy dan juga Jackson menemukan bot tertidur di atas mayat Ishak. Dan di saat yang sama polisi menemukan Rick dan menodongkan senjata kepadanya. Sungguh sial saat Rick berusaha kabur dan berteriak memberitahu yang lainnya. Tapi kakinya malah tertembak oleh polisi. Sementara Jackson dan juga Lazy berusaha sembunyi. Lalu Lazy mengatakan kenapa harus sembunyi sedangkan mereka polisi. Kemudian Jackson menjelaskan panti Gorman atau RSJ hampir penuh karena polisi itu selalu membawa anak yang mengalami gangguan mental. Ternyata sakit hati yang dirasakan oleh Horman saat putrinya dibunuh oleh Jet 10 tahun yang lalu masih membekas. Dan semenjak itulah Horman merasa marah kepada anak-anak yang mempunyai gangguan jiwa. Kemudian saat Horman meminta Rick memanggil teman-temannya, tapi karena Rick menolak, lalu tiba-tiba Rick pun harus tewas dengan kemasukan timah panas ke dalam mulutnya. Melihat kejadian itu mereka bertiga pun kembali sembunyi di dalam perut binatang yang sudah mati. Karena mau tidak mau mereka harus melakukan itu. Kemudian Lazy yang sudah frustasi melihat ada mobil polisi lewat. Dia pun memanggil polisi tersebut. Dan kali ini bot pun harus tewas akibat perbuatan Lazy. Melihat bot mati, Jackson pun langsung menghajar polisi tersebut hingga nyawa harus dibayar nyawa. Dan kali ini tepat di belakang mereka Horman mengejar mereka berdua. Bencana pun terjadi saat Jackson tertembak dan juga Lazy, sehingga membuat mobil itu oleng dan keluar dari jalan dengan kondisi yang rusak parah. Saat terbangun dari pingsannya, Lazy segera memanggil bantuan lewat radio komunikasi di dalam mobil polisi itu. Tidak berselang lama Horman datang dan membawa Lazy ke gudang tua. Dan disinilah terungkap semuanya. Ternyata Jackson adalah Jet. Dan polisi itu menginginkan kematian Jet sama seperti yang dilakukan kepada putrinya dulu saat Jet membunuhnya. Sementara di posisi lain, dan ternyata polisi yang diberitahukan oleh Lazy lewat radio tadi adalah mata-mata dari Verna, yang mana dia akan diberikan imbalan bila mengetahui keberadaan anak angkatnya, Verna. Oh, tidak semudah itu kawan. Polisi itu pun dibawa ke kandang babi dan diberikan umpan untuk makanan babi yang kelaparan.
di saat yang tepat karena datang dan menyaksikan kematian Jet. Karena itu semua memang rencana Horman untuk membalaskan dendamnya 10 tahun yang lalu. Tapi sialnya saat Horman lengah, kakak dari Jet memukul kakinya dari belakang. Lalu mereka pun menolong Jet yang masih hidup karena Jet tidak sempat ditimpa alat berat di atasnya. Beda dengan anak polisi waktu itu. Kemudian mereka pun membawa Horman dan Lazy ke kediaman mereka. Dan kali ini bisa kita lihat muka Jet yang rusak dan dijahit oleh ibunya. Sementara Lazy yang berhasil melepas pengikat tangannya, dia pun berusaha kabur sambil membantu polisi itu keluar dari rumah keluarga psikopat tersebut. Tapi seperti pada film umumnya, mereka berdua kembali tertangkap. Dan kali ini Jet melakukan tugasnya dengan baik, dengan membunuh polisi tersebut menggunakan gergaji mesinnya. Lazy yang ketakutan sekaligus melihat ada kesempatan, dia pun berusaha kabur kembali. Lalu Jet yang disuruh ibunya untuk menghabisi wanita tersebut. Sungguh sial, di tengah buka-bukaannya Lazy malah menginjak perangkap babi hutan yang membuat kakinya terluka. Di tengah rasa pasrah dan hampir putus asa, dia pun mencoba memberitahu Jet bahwa Jet bisa disembuhkan. Dan ini bukan salah Jet lagi, ucap Lazy, tapi murni kesalahan ibu Jet yang gila. Lalu tiba-tiba, sungguh sial, kali ini Jet sudah resmi menjadi psikopat dan tidak percaya ucapan Lazy. Di keesokan harinya terlihat sang ibu membakar barang bukti dan memberikan makan babi dengan daging dari korban-korbannya. Dan di akhir film terlihat Jet memasang kulit muka Lazy untuk dijadikannya topeng, dan film ini pun berakhir.